Batu menjelaskan bahwa orang yang bijaksana dan selalu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya sesuai dengan firman-Nya. Kristus. Ya, Kristus katanya. Yang dimaksud dengan batu adalah fondasi atau memperkuat bangunan agar tetap kokoh. Oh ya, fondasi. Apa yang dimaksud dengan batu manusia yang hidup dalam kondisi tidak kebahagiaan. Kita dapat memilikinya. Dapat melihatnya. Dari situasi saat pandemi ini, maka dari itu melakukannya dasar yang kokoh agar dapat berdiri dengan kokoh. Dasar sebagai iman yang kuat yang berdasarkan firman Tuhan. Batu itu dinamakan dengan Tuhan Yesus atau Tuhan. Oke. Iman kepada Tuhan Yesus. Iman ada Tuhan Yesus. Pasir menjelaskan bahwa orang yang bodoh mudah goyah terhadap apapun. Pasir di sini diartikan dengan tempat sedang di luar. Yang dimaksud pasir adalah dataran yang mudah terkena banjir dan bangunannya pun tidak kokoh melainkan mudah rubuh. Oke. Yang dimaksud dengan pasir barang siapa yang tidak melakukan firman Tuhan dan perkataannya, ia tidak akan selamat. Pasir itu dijelaskan sebagai iman yang tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Oke. Pasir di ayat ini diartikan seperti orang yang tidak memiliki iman atau orang yang percaya Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Oke. Ini hidup tanpa firman Tuhan. Hidup tanpa firman Tuhan. Pasti digerakkan sebagai hidup tanpa firman Tuhan atau iman di luar Tuhan. Oke. Menjelaskan tentang iman kita yang tidak akan goyah. Iman kita yang tidak akan goyah. Iya. Bangunan dijelaskan dengan fondasi yang bisa disebut iman. Fondasi apa? Fondasi yang bisa disebut iman. Yang mengartikan imannya. Oke. Apa yang dimaksud dengan bangunan adalah suatu fondasi agar iman kita tetap kokoh. Oke, fondasi. Bangunan diibaratkan sebagai diri kita sendiri. Oke, diri kita sendiri. Bangunan di ayat ini diartikan sebagai dasar iman. Dasar iman. Bangunan adalah hidup kita. Hidup kita. Apa yang dimaksud dengan bangunan yaitu diri kita. Oke. Hujan dan angin menjelaskan tentang cobaan atau godaan iblis yang ingin membuat iman kita goyah. Wih, mantap. Dimaksud dengan hujan dan angin. Hujan dan angin di sini diartikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hujan dan angin adalah iman yang goyah. Oh, iman yang goyah. Hujan dan angin itu adalah cobaan yang membuat iman kita goyah. Oh. Hujan dan angin itu adalah masalah atau cobaan. Oke. Hujan dan angin adalah masalah percobaan bagi orang yang tidak beriman atau yang memiliki iman lemah. Oke. Hujan dan angin adalah masalah. Oke. Hujan dan angin dapat diibaratkan adalah masalah-masalah yang dihadapi kita dalam perjalanan kita menuju Yesus. Oke. Oke, jadi kesimpulannya bila rumah yang dibangun di atas batu itu tidak mudah roboh, sama saja seperti iman kita. Jika kuat atau kokoh. Terus kalau misalkan jika rumah yang dibangun di atas pasir itu iman kita tuh mudah goyah terhadap godaan iblis. Kesimpulannya, maksud
umum perumpamaan ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa Kristus dan karyanya di kayu salib adalah satu-satunya jalan keselamatan jiwa kita dalam kekekalan. Kristus itu fondasi jaminan kehidupan kita. Ini suatu jaminan yang baik yang bukan rancangan kita sendiri, bukan keselamatan yang didasarkan angan-angan kita sendiri, tapi murni hasil karya kasih Kristus di atas kayu salib untuk kita. Panjang. Ayat ini menceritakan tentang dua orang, satu orang yang bijaksana, satu orang yang bodoh. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu melambangkan orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Maka ketika hidupnya dilanda badai, dia akan tetap setia karena landasannya kokoh. Sebaliknya, orang yang mendirikan rumahnya di pasir itu orang yang mendengar perkataan Yesus tapi tidak melakukannya. Maka ketika rumahnya dilanda badai, dia akan goyah karena landasannya kurang kokoh. Oke. Kesimpulan dari topik kami tentang ayat firman pada malam hari ini, yaitu orang yang mendengarkan perkataan Tuhan akan selamat, seperti yang ada di ayat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Siapa yang mendirikan rumah di atas batu akan selamat, dan orang yang membangun di atas pasir akan menyebabkan masalah. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, setiap orang yang percaya akan Tuhan, dia akan diselamatkan oleh iman, seperti fondasi hidup kita supaya iman kita tetap kokoh. Kesimpulannya, sebagai orang bijaksana yang mendirikan pemuda di atas batu, jika kita hidup dengan berdasarkan iman kepada Tuhan, ketika ada masalah yang datang, kita tidak akan mudah roboh atau menyerah dengan keadaan, melainkan dapat menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan tetap kuat menjalani. Oke. Menurut kita, setiap orang yang memiliki iman dalam Yesus, ketika dihadapi oleh cobaan, mereka tidak akan jatuh dan goyah. Namun jika orang yang memiliki iman tetapi tidak melakukan firman Tuhan, sama saja seperti orang tidak beriman. Oke. Kalau kelompok saya, kesimpulannya gini, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan atau hidup berdasarkan firman Tuhan, itu sama dengan orang yang membangun bangunan di atas batu. Kalau misalkan hidup tanpa firman Tuhan, orang yang membangun bangunan di atas pasir. Kalau misalkan hidup di atas pasir, ketika masalah datang, selamat, masuk surga, tapi hidupnya hancur. Ketika orang hidup percaya nih sama Tuhan nih, tapi nggak melakukan apa yang seharusnya, selamat, tapi hidupnya hancur ketika ada masalah datang, ketika angin dan hujan datang, ya hidupnya hancur gitu. Tapi ketika orang hidup berdasarkan firman Tuhan atau hidup bangun-bangunan di atas batu, ketika masalah datang, bukan berarti ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan, bukan berarti masalah nggak datang, masalah tetap datang. Tapi ketika masalah datang segede apapun, karena kita punya backingan, karena kita punya Tuhan Yesus, karena kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, ketika masalah datang, ya kita aman-aman aja, kita melakukan aja gitu, karena memang Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya. Jadi kesimpulan dari rumah kita itu, jika seseorang yang membangun fondasinya dengan iman dan percaya kepada Tuhan, saat ada masalah hidupnya itu akan jatuh. Sedangkan jika kita membangun fondasi kita tanpa firman Tuhan, hidup kita akan mudah hancur, akan mudah jatuh. Jadi kita harus hidup oleh firman Tuhan dan selalu percaya sama Tuhan. Jika ada masalah, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Oke. Hebat Mas firmannya, lagi hebat, berani mengeksplor gitu ya, walaupun masih sampai kita belajar. Kita bahas ayat ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya, dari Melvin sudah menjelaskan, percaya gitu, tapi kelakuannya ini gitu ya. Oke, kita bahas tadi tentang batu, betul. Dan dia bilang batu adalah Kristus. Kenapa disebut Kristus sebagai dasar fondasi yang teguh? Gitu ya, Yesus. Dan pasir itu apa? Pasir itu tentang kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan harta kita, mengandalkan situasi dan kondisi gitu ya, privilege atau apa gitu. Yang pada konteksnya itu mudah
hancur, rapuh, panah, gitu ya, nggak abadi. Tapi ketika kita meletakkan dasar kita di dalam Kristus sebagai batu, dan bangunan ini adalah bagaimana kita membangun kehidupan kita. Ini nyambung sama di 1 Korintus 3 ayat dari ayat 10 sampai ayat 15. Ini perikopnya tentang dasar dan bangunan. Masih satu konteks ya. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, itu Yesus Kristus. Oke, dasarnya adalah Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, masing-masing orang kita memiliki tanggung jawab untuk membangun kehidupan kita masing-masing. Artinya dengan emas, perak, batu permata itu dengan sesuatu hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang bagus. Sedangkan kayu, rumput kering, dan jerami ini berbicara tentang hal-hal yang tahulah ya, gitu ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, perumpamaan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang bertahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oke, tentang bangunan ini berbicara tentang apa? Bagaimana kita membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus. Seperti yang tadi Melvin sampaikan, percaya mau percaya gitu, tapi kehidupannya nih tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, maksudnya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, seperti membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Ketika diuji, seperti keluar dalam perapian gosong gitu. Selamat tapi gosong gitu. Tapi kalau dengan emas, perak, dan batu permata, semakin dibakar semakin mulia. Emas semakin dibakar semakin mulia gitu. Betul tadi kita membahas masing-masing memiliki ini memiliki hal yang ditangkap masing-masing, bahwa dasarnya Kristus, turun batu, dan pasir ini berbicara tentang dunia ini. Dan turun hujan, datanglah banjir, ini tentang pencobaan. Ketika ada pencobaan di dalam dunia ini, gitu ya. Pencobaan datang dari Tuhan bukan? Pencobaan datang dari diri sendiri, iblis, dan dunia ini, gitu ya. Ketika pencobaan datang, ketika dasar kita Kristus, kita akan tetap berharap kepada Kristus. Mau kaya, mau susah, tetap sembah Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Mau sakit, mau sehat, tetap percaya Yesus. Gitu. Terima kasih, silakan.